Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Semansa. Selamat pagi. Ya, jumpa lagi dengan kami di sini bersama Semansa Podcast. Oke, bagaimana kabarnya Sobat Semansa hari ini? Semoga senantiasa bahagia, sehat, dan dalam perlindungan terbaik darinya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kami udah kedatangan tamu spesial nih, bunda-bunda yang cantik jelita. Apa kabar Ibu Mala? Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Yeti. Ceria. Amin. Ibu Made, bagaimana kabarnya? Saya sehat Mbak Yeti. Mbak Yeti sehat ya? Alhamdulillah, selalu sehat. Amin. Ya. Bunda, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol nih gitu, kita punya jingle. Yeay, betul-betul. Kalau saya mengatakan Semansa Podcast, maka kita sama-sama study now, be proud later. Oke. Siap ya Bunda ya? Siap. Siap. Semansa Podcast, study now, be proud later. Oke, ngomong-ngomong nih Bunda ya, ini kan lagi semaraknya ini Semansa ya, luar biasa ini ya. Semarak Masya Festival. Allah. Dengan tema Semarak Festival Semansa dan Semansa Cup 2022. Di Hari Pahlawan tentu. Oh ya betul, di Hari Pahlawan. Nah, mungkin tak perlu berpanjang kali lebar ya teman-teman. Langsung aja nih, boleh Ibu Mala menceritakan latar belakang dengan adanya festival Semansa ini apa sih Bun? Oke, terima kasih Mbak Yeti. Ini saya akan menceritakan sekelumit tentang bagaimana latar belakang munculnya festival Semansa dan Semansa Cup tahun 2022 yang ke-38 tahun ini. Yang pertama sekali, SMA 1 ingin mempersiapkan calon-calon prestasi yang bisa dan mampu bersaing di tingkat kota, di tingkat provinsi, dan di tingkat nasional bahkan internasional. Nah, terkhusus di sini adalah prestasi-prestasi di beberapa bidang, baik itu di bidang akademik, non-akademik, olahraga, organisasi maupun keagamaan. Selanjutnya bisa ditambahkan sama Mbak Made, silakan Mbak Made. Ya, jadi festival Semansa ini adalah festival yang pertama karena sebelumnya dilaksanakan itu namanya lomba-lomba prestasi. Nah sekarang kita kemas menjadi sebuah festival di mana di dalamnya itu ada berbagai lomba yang lombanya juga mulai lebih variatif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan tentunya bidangnya adalah bidang-bidang non-akademik. Wah, non-akademik ya fokusnya ya. Mau menggali nih kata Bu Mala. Minat bakat anak ya, potensinya di mana aja. Ya, tapi yang akademiknya diserahkan kepada guru pembinanya dan masing-masing mempunyai trik sendiri untuk mempersiapkan anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Wow, mantap ya. Nah, mungkin untuk tujuan festival ini nih Bun, apa sih tujuan utamanya? Iya. Tujuan utamanya adalah menggali bakat, minat, dan kemampuan atau potensi anak didik. Dan tidak semua anak didik mempunyai potensi yang sama. Dengan perbedaan potensi ini, masing-masing peserta didik bisa mengukur kemampuannya dia, sehingga dia mampu bersaing dengan teman-teman, baik itu di tingkatannya, adik tingkatnya, ataupun di kakak tingkatnya. Demikian mungkin Mbak Made bisa namanya. Terima kasih Bu Mala. Jadi tujuannya kita kan ada punya visi misi ya. Jadi visi misi kita itu yang dikemas dalam bentuk jargon ya, seperti berkarakter, berprestasi, menguasai iptek, dan satu lagi berbudaya lingkungan. Nah dari jargon ini kita ingin mewujudkannya dalam festival ini. Seperti misalnya berkarakter. Nah kita akan menemukan karakter profil pelajar-pelajar silat di dalam kegiatan ini. P5 ya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan prestasi-prestasi dari anak-anak dan tentunya mereka berwawasan atau menguasai iptek dengan lomba-lomba yang berbau digital seperti komik digital, poster ya, digital. Sangat menarik. Buletin digital. Yel digital.
digital. betul. Digital juga. Ya, itu wujud dari implementasi menguasai iptek. Wow. Juga satu lagi jargonnya yaitu berwawasan lingkungan. Jadi ada juga presentasi lingkungan, presentasi tentang lingkungan gitu. Itu adiwiyata. Adiwiyata yang dia lebih pasnya ya. Nah, kemudian bisa ditambahkan lagi nih Mbak, kegiatan-kegiatan ini melibatkan anak-anak OSIS, baik itu sebagai jurinya pasti maupun ya. sebagai pelaksananya, Betul. mulai dari mempersiapkan sampai selesai kegiatan dan besok kembali lagi seperti itu. Jadi antara guru, siswa dan pemangku jabat yang ada di SMA 1 ini kerjasama yang luar biasa sehingga terwujudlah festival dan semansa yang kita laksanakan. Jadi seluruh stakeholder bekerja sama, terlibat semuanya ya. Mantap. Oke nih, ngomong-ngomong target nih, kira-kira apa nih targetnya? Targetnya yang jelas tadi sudah ada disampaikan tadi ya. Iya, betul. Selain anak mempunyai karakter yang baik, yaitu karakter yang mempunyai jiwa sportivitas, jiwa juara, dan jiwa pahlawannya, kemudian anak-anak ini mau bekerja sama, bergotong royong dalam rangka menciptakan dan mewujudkan terwujudnya festival seni ini Mbak. Dan juara-juaranya pasti ya, juara 1, 2, dan 3, baik internal maupun eksternal. Yang eksternal adalah melibatkan seluruh anak-anak SMA, SMK, MA sekota-kota, sehingga persatuan kesatuan dari anak-anak tadi bisa terwujud dan mempererat ukhuwah silaturahmi kebersamaan sehingga mengurangi yang namanya tawuran pelajar, satu sama lain bullying dan lain sebagainya. Mungkin Pak Made bisa nambah ini. Iya, kalau ditanya target itu ada namanya bendawi sama non bendawi ya. Yes. Kalau target bendawi itu kita punya produk-produk hasil dari lomba-lomba itu. Seperti tadi cerita buletin digital, komik digital itu berupa produk. Itu targetnya kita punya produk ya, produk hasil karyanya siswa ya. Sedangkan yang non benda itu kita bisa target kita bisa memunculkan karakter prestasi ya atau sportivitas. Nah itu jadi ada 2 target utama yaitu bendawi dan non bendawi. Dan juga dari sekretaris juga menuntut untuk membuat laporan dari masing-masing koordinator lomba untuk laporan LPJ LPJ-nya masing-masing koordinator membuat yang sudah dipandu oleh sekretaris festival ini Mbak Made, sehingga insya Allah teman-teman nanti mempertanggungjawabkan kegiatan ini melalui lapor, dan laporan ini nanti akan dilaporkan kepada bendahara yang berhubungan dengan keuangan. Demikian Mbak Yeti. Artinya anak-anak di sini juga belajar berorganisasi belajar bertanggung jawab, tidak hanya sekedar happy, tidak hanya sekedar nih lo gue jago nyanyi dan lain sebagainya, tapi ada sisi pertanggungjawaban yang harus diberikan kepada pihak sekolah juga ya. Wah, keren banget nih. Mantap. Oke, saya penasaran nih. Cabang lombanya apa saja nih? Cabang lombanya itu ada hampir 24 cabang lomba ya. Itu pun sudah dikeluarkan dari akademiknya ya Mbak ya. Jadi Mbak Made yang bisa memerincikan karena sebagai sekretaris dia yang bisa membuat itu semua sehingga terjadi seperti itu. Silakan Mbak Made. Ya, jadi kalau lombanya banyaknya ada 24, tapi kalau kita buat cabang besarnya itu ada 12 cabang besar. 12 cabang. Seperti misalnya cabang perpustakaan, itu di bawahnya ada 3 mata lomba. Nah, seperti buletin digital, komik digital, sama poster digital. Terus ada lagi misalnya cabangnya OOSN, olahraga. Di dalam OOSN ini ada 5 cabang lagi. Ada 5 bidang ya. Gitu loh. 5 cabang ya, yaitu lari 100 meter putra putri, kemudian lompat jauh putra putri, dan satu lagi bulu tangkis gitu. Terus ada lagi lomba di bidang keagamaan. Jadi ada 4 agama yang ikutan. Ada Islam, Pilda ya, pemilihan dai, seperti Pildace itu ya. Kemudian di Kristen itu ada cerdas cermat Alkitab, di Katolik ada homili, dan di Hindu ada lomba Dharma Wacana.
Nah, terus itu cabang keagamaan. Kemudian ada lagi cabang yang sekolah adiwiyata, karena sekolah kita adiwiyata. Itu mereka punya 2 cabang lomba di adiwiyata, yaitu lomba melukis tempat sampah sama presentasi tentang lingkungan. Apalagi Terutama di UKS. UKS juga ada ya. Di UKS itu lomba teori dan praktek P3K. Wah, ini nih yang selalu diaplikasikan anak-anak di setiap hari Senin ya, Bang? Ya, itu juga kita lombakan. Terus cabang lain lagi sekolah ramah anak ya. Ramah anak. Itu ada video, campaign video untuk mengkampanyekan gimana sih menjadi ramah anak gitu di sekolah ini gitu. Terus ada lagi sekolah sadar kependudukan. Oh, SSK Yang ya. SSK itu punya 2 cabang lagi. SSK itu yaitu lomba video ya, sama satu lagi poster digital. Ada lagi lomba pemilihan putra putri sadar hukum. Wah, ini nih. Duta pelajar sadar hukum. Yang beberapa waktu lalu Semansa alhamdulillah ya Bun ya mendapatkan juara 1 2. Terus ada LGBI ya, ada LGBI. Ya, di bahasa itu ada lomba debat bahasa Indonesia, dan satu lagi di bahasa Inggris itu ada namanya Student Speech Contest. Wow, lengkap banget ya. Masih gak Ada ketinggalan. lagi paduan suara. Paduan suara. ya. Sama kearifan lokal ya, karena kita menuntut untuk ada kearifan lokal, maka ada lomba desain motif batik. Ada juga nyanyi solo ya. Biasa itu ternyata. Citra itu sampai malam itu, alhamdulillah. Mudah-mudahan menghasilkan yang terbaik. Indonesian Idol nih ya. artis-artis masa muncul tiba-tiba. Yang saya nggak ini nyangka anak-anak itu saat ketemu anak itu kalem, diam gitu. Ternyata mereka terampil gitu ya dengan setelah mempesona. diberi kepercayaan dan diberikan kesempatan, anak-anak ternyata luar biasa. Memang benar, ternyata harus ada ruang untuk mereka tampil Berkarya, ya. Jadi Jadi ini semua lengkap ya, komplit. Akademiknya dapat, non akademiknya juga dapat. Ini yang religiusnya juga dapat. Yes. Mbak, ini yang disebut dengan pendidikan yang holistik. Oh, Jadi menyeluruh. tidak hanya, menyeluruh. Yes. Tidak hanya menyentuh wilayah akademik, tapi juga non akademik. Oke. Keren sekali ya. Nah ini Bun, ini kan lagi semarak banget nih anak-anak ya, pagi, sore, bahkan sampai malam Bu Citra tadi ya Bun ya. Waktu pelaksanaannya itu dari kapan? Sampai kapan? Nah, petunjuk kepala sekolah pelaksana itu mulai tanggal 10, 11, 12 menggunakan hari efektif. Tetapi setelah itu kalau memang belum selesai menggunakan di luar jam efektif belajar. Oh, artinya tidak mengganggu proses belajar. Jadi belajar berlanjut bagaimana mestinya dan normal. Lalu dan dikasih waktu tersendiri. Ada rule-nya ya. Iya. Dan anak-anak tetap komitmen ya harus belajar seperti biasa. Betul sekali. Itu yang Seperti utama. betul. Di luar dari yang dijadwalkan tanggal 10, 11, dan 12 itu, biasanya yang masih berlanjut itu adalah lomba-lomba digital yang tidak, artinya yang dinilai hanya produk gitu. Betul. Dan itu bisa Tidak di belakang mengganggu layar. proses pembelajaran. Tidak mengganggu pembelajaran. Betul Mbak. Betul banget. Gitu. Nah, penasaran lagi nih, siapa saja sih yang terlibat dalam hal ini Bun? Yang jelas pertama adalah kepala sekolah ya sebagai penanggung jawab. Betul. Kesiswaan dibantu humas dan kurikulum serta sarpas. Jadi seluruh manajemen bekerja sama dan dibantu oleh para koordinator yaitu para guru dan ditambah oleh pengurus OSIS. Jadi semua terlibat, kebersamaan itu muncul sehingga harmonis, serasi, selaras dan berjalan sebagaimana mestinya itu. Wah, keren Mbak banget coba ya. tambahkan. Keluarganya semakin erat. Benar banget. Jadi tadi manajemen udah disebutin, guru Yes. ya, siswa, orang tua murid atau dalam hal ini komite, Oh, iya. komite juga terlibat ya. alumni juga terlibat, Alumni. masyarakat, maksudnya masyarakat Semansa ya, Ya. warga Semansa itu tentunya terlibat. Gitu, Sis. Jadi semuanya Mbak punya
punya perannya masing-masing. Jadi kalau kita mau lihat bagaimana sih peran serta itu, nah bisa dilihat pada satu lomba. Di dalam lomba itu ada koordinator lombanya, ada yang dokumentasi, ada yang konsumsi, ada yang mandu. Pokoknya semuanya terlibat. Semua terlibat ya, saling bahu Semuanya peran. gotong royong Dan ya. terutama sekali anak-anak tetap menjaga kebersihan, keamanan, dan keselamatan. Dan tentunya prokes ya Bunda ya. Ya. Ya betul sekali. Nah lagi nih, ini kan kalau terlihat dari luar, ini kan mereka happy gitu ya, bahagia gitu. Nah perasaan bunda-bunda sendiri gimana nih? Mulai dari prepare gitu ya, persiapan dari A sampai Z sampai mungkin detik ini. Ya, gimana nih? Untuk prepare-nya Mbak Yedi, awalnya tuh kayaknya sulit banget karena masing-masing punya pekerjaan yang sibuk gitu ya. Punya kesibukan Saya juga masing. mempersiapkan anak-anak yang kemarin lomba keluar kota. Rumah D juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang sifatnya online di luar sono ya, sampai kemana ya. Jadi untuk mencari waktu yang tepat itu agak sulit. Tapi dengan adanya komunikasi yang selalu lancar sehingga semua ini bisa terjadi dan bisa dijalankan dengan baik. Terwujud. Iya, jadi semua ini yang penting dari manajemen tadi bekerja sama, insya Allah tidak ada kendala. Jadi alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan lancar sampai nanti tanggal 19 hari puncak. Wow, ingat ya Sobat Seman saya, tanggal 19 puncak dari acara kita. Nah, Bunda nih, gimana perasaannya nih? Kan tentu berbeda ya, pengalaman dari Ibu Mala. Saya awalnya tuh sempat nervous ya Bu Mala, artinya dulu saya hanya terlibat sebagai juri gitu. Nah sekarang harus bantu Bu Mala di manajemen untuk mempersiapkan segala sesuatunya, menyusun panduannya. Saya awalnya sempat nervous karena kesibukan itu, takutnya nggak sempat ke handle. Tapi ternyata saya dengan niat yang tulus, tekad yang kuat, mempersiapkan pedomannya dan seterusnya. Akhirnya hari ini saya senang banget karena bisa berjalan, pembukaannya berjalan, kemudian lomba-lombanya berjalan, senang banget. Happy ya. Ada kemauan, ada keikhlasan, Nah betul, sepenuh hati. Jadi kerja dengan hati. Betul. Hasil itu tidak mengkhianati proses ya Bun ya. Mantap banget nih. Nah pastinya nih ya, dari seluruh perjuangan itu ya, dari nol sampai mencapai puncak hari ini, tentu ada dong yang namanya kendala. Ya. Kalau kendala Mbak, selama kita bisa bersama-sama menghadapinya, insya Allah kendala sekecil apapun atau sebesar apapun kita bisa menyelesaikan secara bersama-sama. Jadi kendalanya itu kayaknya hampir nggak ada ya. Wow, hampir tidak ada karena peserta lombanya antusias banget. Wow, apakah ini efek dari lamanya pandemi? Salah satu Lampiasan itu ya. Jadi pesertanya luar biasa sampai seperti waktunya itu kayaknya kurang gitu ya. Yang namanya kita Semansa udah jadi rumah kedua. Betul sekali, bahkan mungkin rumah pertama karena dia betah sekali di sekolah. Sampai disuruh pulang. Sampai dioprak-oprak itu, ayo sudah, ini sudah maghrib, tetap aja. Tapi alhamdulillah dia anak juga bekerja secara tuntas. Pada saat mempersiapannya eksternalnya, alhamdulillah saya sendiri yang pandu anak-anak, alhamdulillah gak ada kendala. Alhamdulillah. Dan para supporter yang dari luar pun tertib ya, karena bagaimana kita sebagai tuan rumah yang baik sehingga tamu yang baik pasti akan menghargai tuan rumahnya. Alhamdulillah. Bunda nih. Iya nih, kalau dilihat dari Sarpras kita kayaknya kendala nggak ada ya dari Sarpras, karena kita cukup lengkap, aula punya, lapangan luas, kemudian kelas-kelas kita banyak ya. Jadi artinya lomba-lomba itu tercover dan punya tempat gitu. Support systemnya ya. Juga jalan gitu. Nah, tapi kalau memperhatikan mata lomba, per mata lomba itu ada saja kelas yang nggak ikut lombanya. Itu kemungkinan karena ada setiap siswa itu nggak punya bakatnya, merasa gitu ya, merasa aku nggak ada bakat itu tuh gitu ya. Itu terjadi sih seperti itu, tapi itu suatu kewajaran, namanya kita membuka ruang ya, yang ada yang bisa, ada yang enggak. Dan dia juga menanggung resikonya ya. Oh, ada resikonya. Apa itu?
satu mata lomba 50.000. Wah. Jadi mau nggak mau harus ikut ya. Jadi denda ini bukan untuk penggalian sih, tapi memang untuk meningkatkan partisipasi. Betul banget. Berpartisipasi karena kita mau cari partisipasinya gitu kan. Agar anak semua aktif terlibat, semua berpartisipasi aktif gitu ya, dan tentunya nggak ada nih yang mager, nggak ada yang nganggur gitu ya, semua terlibat aktif. Wah, nah, yang muncul banget di sini Mbak, jiwa-jiwa para pahlawan yang muncul Nah, cocok benih-benih keteladanan para pahlawan sudah benar-benar diteladani oleh anak-anak. Sudah mulai terlihat rela ya. berjuang, tenaga, waktunya, pikirannya ya, sampai-sampai ya pasti orang tua akan marah sama anaknya karena anaknya meninggalkan rumah dan bekerjanya di sekolah. Ini ya. Jadi saya sudah hanya 2 tahun lagi nih Mbak, akan saya serahkan estafet ini, saya tak serahkan kepada Humas itu nantinya ya. Dan pada anak-anak muda di SMA 1, moga SMA 1 menjadi lebih bagus lagi dari yang sekarang ya. Kita hanya memberi motivasi, dukungan dan dorongan. Ya apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro, tuburi hayan handaya ingkang sosung tulo ing majo mamun kaso handaya yani. Nah, profil pelajar Pancasila muncul di situ semua. Wah, komplit ya, keren banget nih. Nah, mungkin terakhir nih Bunda-bunda, harapan untuk Semansa ke depan nih, terutama adanya Semarak Festival Semansa ini, apakah cukup sampai di sini atau pengen berkelanjutan? Harapan saya pribadi untuk lebih majunya SMA 1, mempersiapkan anak-anak yang punya prestasi yang luar biasa, akan lebih baik lagi, akan lebih ditingkatkan lagi. Lomba-lomba prestasi ini sudah bagus, tinggal meningkatkannya seperti apa, terutama didukung oleh dana. Gimana Mbak? Ya, kalau dari saya berharap banget Festival Semansa 2022 ini ada terus berikutnya dengan lomba-lomba yang lebih variatif. Karena saya melihat bahwa belajar itu bukan tentang di dalam kelas saja, tapi juga di luar kelas. Di kontes-kontes yang seperti ini, yang perlombaan-perlombaan seperti ini, itu juga ajang belajar dan belajar. Nah, di situ ada life skill-nya anak-anak. Benar banget. Saya juga pengen berterima kasih kepada ibu kepala sekolah, kemudian tim manajemen, ibu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, bidang sarpras, bidang gulunya, dan juga bidang humas. Juga teman-teman bapak ibu guru semuanya, terima kasih sudah support banget program Festival Semansa ini. Iya. Kalau tanpa bapak ibu semua, program ini tidak bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak. Masya Allah, keren banget ya. Artinya festival ini tentu saya pribadi berharap akan terus berjalan setiap tahun ya, untuk mengeluarkan potensi-potensi anak yang tadinya mungkin malu-malu gitu ya, masih dibilang setengah-setengah gitu ya. Akhirnya dengan adanya festival ini keluar semua potensi semua kemampuan anak. Saking banyaknya keluar, susah sekali akhirnya mengendalikan. Yang bikin di luar ekspektasi itu anak-anak itu nyanyi sampai benar-benar heboh banget gitu ya, luar biasa. Tapi gini satu hal, karena di festival ini kita ngangkat tema ya Bun, temanya itu Leading Resilience and Innovation. Jadi dari seluruh rangkaian yang kita sudah lakukan, itu tujuan muaranya ingin agar terbentuk karakter tangguh, ketangguhan. Jadi keluar dari zona nyaman dan kemudian mereka tangguh dan inovasinya muncul. Karena itu mengusung tema Leading Resilience and Innovation. Wow, Membangun ketangguhan dan inovasi. mantap sekali. Yeay. Nah bunda-bunda, sebenarnya kita pengen ngobrol panjang kali lebar ya, tapi berhubung waktu kita terbatas, sayang banget ya Sobat Semansa. Tapi jangan khawatir, next insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan tema-tema yang lebih seru dan lebih menantang. Terima kasih banyak Bunda Made, sehat selalu. Sehat selalu. Ya, sehat selalu. Bun, makasih. Oke Sobat Semansa, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini.
tetap semangat dan tentunya selalu happy. Terakhir bunda-bunda, jingle kita. Oke. Semansa Podcast. Study now, before later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Yeay, selamat pagi.